Perkenalkan, nama saya Kizia Deborah Kania, kelas 8A, absen 16 dari SMPN 287 Jakarta. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan. Selain dari hak kepemilikan perusahaan dan pembagian keuntungan, pergerakan harga saham juga menjadi sumber keuntungan lain dari pergerakan harga saham. Apa itu pergerakan harga saham? Nilai sebuah perusahaan akan berubah-ubah baik karena aset, keuntungan, modal, dan terutama sentimen pasar. Sehingga nilai saham suatu perusahaan akan berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, saham Bank Sentral Asia (BBCA) pada awal tahun 2005 per lembar saham dihargai Rp1.475, sedangkan pada akhir tahun 2014, 10 tahun kemudian, per lembar saham BBCA dihargai Rp13.125. Jadi, jika kita membeli satu lembar saham BBCA pada awal tahun 2005 dan menyimpannya sampai akhir 2014, kita akan mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan perusahaan. Setiap tahunnya kita mendapatkan keuntungan dari pergerakan saham sebesar Rp13.125 dikurang Rp1.475 sama dengan Rp11.650. Keuntungan total yang kita dapatkan adalah 10 kali dividen ditambah Rp11.650. Selain pendapatan, kita pun bisa mengalami potensi kerugian. Jika harga saham mengalami penurunan, namun jika perusahaan mengalami kerugian, kita tidak perlu menanggung kerugian perusahaan tersebut. Keunggulan investasi saham. Tidak ada batasan minimal modal. Salah satu kelebihan saham yang tidak dimiliki oleh beberapa instrumen investasi lainnya adalah rendahnya modal minimal yang dibutuhkan untuk memulai investasi. Hanya dengan modal Rp5.000 saja Anda sudah bisa membuka berinvestasi saham, sehingga siapapun bisa berinvestasi di pasar modal. Cocok untuk siapa saja selain karena modal awal yang rendah. Dalam berinvestasi di saham, investor juga tidak perlu memiliki pengetahuan finansial akan produk-produk investasi yang mendalam. Karena itu investasi di saham cocok untuk semua jenis investor, dari wira swasta, pegawai negeri, dan ibu rumah tangga. Pensiunan sampai dengan pelajar dan mahasiswa semuanya dapat berinvestasi di saham. Cukup memilih perusahaan yang dipercaya akan bertumbuh dan tidak akan bangkrut. Anda sudah bisa memilih investasi saham. Return yang paling tinggi jika kita memilih saham yang tepat. Investasi di saham akan memberikan kita keuntungan paling besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Sebagai contoh, jika kita membeli saham BCA pada tahun 2000, lalu harga ada di kisaran 180 per lembar, dan jika kita menyimpan saham tersebut selama 15 tahun investasi tersebut, saat ini harga saham BCA ada di level 13 per lembar. Artinya investasi kita naik 72 kali lipat dalam 15 tahun. Potensi keuntungan yang tidak dapat ditandingi jenis investasi lainnya. Hal inilah yang menyebabkan reksadana saham umumnya memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan reksadana lainnya dalam jangka panjang. Likuiditas yang tinggi. Faktor lain yang menyebabkan investasi saham sangat diminati adalah karena likuiditasnya yang sangat tinggi. Hanya di bursa efek kita dapat mencairkan investasi senilai puluhan miliar dalam hitungan menit bahkan detik. Hal ini sangat berbeda dengan investasi seperti properti, di mana likuiditas aset selalu menjadi masalah. Jika kita memiliki properti senilai 10 miliar dan ingin menjualnya, dibutuhkan waktu yang lama untuk menemukan pembeli yang berminat. Bahkan ketika pembeli sudah didapatkan, pun proses perpindahan kepemilikan bisa memakan waktu cukup lama. Mendapat dividen. Selain berpotensi mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham yang kita miliki atau capital gain,
Sebagai investor, kita juga berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya. Bagi pembagian dividen, keuntungan yang diperoleh umumnya tidak terlalu besar, karena perusahaan umumnya tidak membagi seluruh keuntungan yang diperoleh kepada pemegang saham. Sebagian atau terkadang seluruh keuntungan akan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk kemajuan perusahaan dengan tujuan meningkatkan aset perusahaan dan keuntungan di masa yang akan datang. PI transaksi yang rendah. Dalam bertransaksi di saham umumnya dikenakan PI transaksi 0,15% dari total transaksi untuk pembelian dalam 0,25% dari total transaksi untuk penjualan, dan ini sudah termasuk pajak. Jumlah ini sangatlah kecil dibandingkan dengan investasi-investasi jenis lainnya. Bayangkan jika Anda membeli suatu saham di harga 1.000 per lembar senilai 100 juta dan menjualnya 7 bulan ke depan di harga 1.700 per lembar, fee yang akan kita bayarkan untuk transaksi tersebut adalah 0,15% dikali 100 juta ditambah 0,25% dikali 170 juta sama dengan Rp575.000. Jadi keuntungan bersih yang akan kita peroleh sebesar Rp69.425.000. PI hanya 0,8% dari keuntungan yang kita peroleh. Kepuasan dalam berinvestasi. Salah satu alasan lain mengapa banyak investor tertarik masuk ke dalam investasi saham adalah karena investasi saham selain memberikan kita keuntungan dapat juga memberikan kita kepuasan dalam berinvestasi. Anda bisa membayangkan diri Anda sebagai salah satu pemegang saham Bank BCA dan mendapatkan dividen setiap tahunnya dari keuntungan yang diperoleh BCA, atau Anda menganalisa potensi dari sebuah perusahaan beberapa tahun sebelum usahanya booming dan membuat harganya naik ratusan bahkan ribuan persen dalam beberapa tahun. Kepuasan intelektual yang didapatkan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata.